Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bitakhliyati nafsi wa tahliyah lita'arudhi nadhahata rabbaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Santriwan yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada saat ini, pada sore hari ini Allah masih memberi kita rahmat, Allah ngasih kita kesehatan, Allah ngasih kita kesempatan, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di dalam tempat yang mulia dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan limpahkan kepada Rasul kita, uswatun hasanah kita, rahmatan lil alamin, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir, yang mana tidak ada bantuan, tidak ada syafaat kecuali dari Rasul yang dikasih hak prerogatif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santriwan Pondok Pesantren Modern Imam Syuhada yang dirahmati oleh Allah, kesempatan sore hari ini kita mau membahas salah seorang sahabat. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita bahas beberapa nabi gitu kan. Beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas juga kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Nah, kesempatan sore hari ini kita membahas seorang sahabat. Seorang sahabat yang pernah dijanjikan oleh Rasul menjadi ahli syurga. Jadi salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk syurga. Namanya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini adalah seorang sahabat yang luar biasa. Badannya besar gitu ya, kekar, gede, serem gitu ya. Setan aja kalau ketemu terbirit-birit gitu ya, apalagi manusia. Nah, barokahnya Umar bin Khattab masuk Islam, ya Islam bisa tersebar secara terang-terangan. Ya, barokahnya Umar bin Khattab masuk Islam, Islam bisa tersebar secara luas, secara terang-terangan, gak usah sembunyi-sembunyi. Itu salah satu barokahnya Umar bin Khattab. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada malaikat Jibril. Ya, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril, sifni hasanati Umar. Wahai Jibril, jelaskan kepadaku kebaikan daripada Umar bin Khattab. Jibril, menurut kamu bagaimana sih kebaikan Umar bin Khattab? Apa jawabannya malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, seandainya samudra menjadi tinta, kemudian pepohonan di dunia ini, pepohonan di bumi ini dikumpulkan menjadi sebuah pena, menulis kebaikannya Umar bin Khattab,
niscaya nggak bakal bisa cukup. Ya, samudra, bayangkan samudra. Ya, samudra ini bukan sungai, bukan kolam renang, samudra. Seandainya samudra menjadi tinta, kemudian pepohonan di seluruh dunia menjadi pena, kalau nyatat kebaikannya Umar bin Khattab nggak bakal cukup. Kata siapa? Kata malaikat Jibril. Karena betapa besar jasa daripada Umar bin Khattab kepada umat Islam, termasuk apa? Termasuk Islam bisa berkembang itu karena jasanya Umar bin Khattab. Dulu, bayangkan, dulu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, apa yang dilakukan para sahabat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dakwah itu rumah ke rumah. Itu pun tidak secara terang-terangan, dalam arti tetangganya nggak boleh tahu gitu kan, orang lain nggak boleh tahu, saudaranya nggak boleh tahu. Intinya sembunyi-sembunyi. Ya, jadi hanya kelompok-kelompok kecil saja gitu. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, bersyahadat, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah kita hidup dalam kebenaran? Tentu saja kita hidup dalam kebenaran. Apakah kita kalau mati, kita juga mati dalam kebenaran? Tentu saja kalau kita mati dalam kebenaran. Lalu kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Apa kata Rasul? Ya kita nggak sebanding gitu ya. Walaupun kita berani-berani pun nggak sebanding dengan orang kafir Quraisy karena jumlahnya sedikit. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Yang dilakukan Umar bin Khattab adalah, ini ada beberapa versi ya. Ada versi yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab mendatangi pentolan-pentolannya kafir Quraisy lalu mengancam, kalau kamu berani mengusik Rasul, kalau kamu berani mengusik Islam, apa gini, kita sikat gitu ya. Kalau berani ganggu Islam, kita sikat. Kalau kamu berani ganggu Rasul, kita sikat. Versi yang lain menyebutkan apa? Setelah Umar bin Khattab menyebutkan kata-kata tadi, kemudian Umar bin Khattab berdiri di dekat Ka'bah. Yang mana Ka'bah ketika itu kan ramai ya. Bukan hanya dulu, sekarang juga ramai. Jadi datang di depan Ka'bah saat orang-orang ramai, lalu bilang apa? Wahai khalayak ramai, dengarkan semua. Jadi disebutkan begini, siapa yang besok anak-anaknya pengen jadi yatim, pengen istrinya jadi janda, silahkan hadapi saya. Kira-kira ada yang berani? Umar bin Khattab ini, yang besok anak-anaknya pengen jadi yatim, yang besok istri-istrinya pengen jadi janda, silahkan hadapi saya. Pada akhirnya nggak ada yang berani. Kemudian dakwah itu secara terang-terangan sampai saat ini, gitu ya. Jadi dakwah secara terang-terangan itu karena barokahnya Umar bin Khattab, sehingga Islam mudah tersebar. Nah, kita membahas sebenarnya kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab ini banyak banget. Dari sebelum masuk Islam sampai wafat ini banyak banget yang bisa kita ceritakan. Banyak banget suri tauladan yang bisa kita ambil. Termasuk salah satu kisahnya begini. Jadi Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah, itu beliau punya sebuah kebiasaan khusus. Kira-kira ngapain?
Kalau kawan-kawan lihat seorang presiden atau pemimpin kira-kira punya kebiasaan ngapain? Hah? Apa? Tidur. Subhanallah. Apa? Apa? Menyejahterakan rakyat. Menyamar menjadi rakyat biasa. Ada tambahan lain? Hah? Jadi gini ya. Jadi Umar bin Khattab itu punya kebiasaan khusus. Jadi Umar bin Khattab itu enggak pernah tidur. Enggak pernah matanya itu terpejam ketika malam hari kecuali sudah menyelesaikan dua hal. Umar bin Khattab nih ya, enggak pernah mata itu terpejam, enggak pernah tertidur waktu malam kecuali menyelesaikan dua hal. Pertama apa? Ngelihat rakyatnya. Jadi muter-muter tuh. Muter-muter kampung, muter-muter kota, ngelihat. Memastikan rakyatnya enggak ada yang lapar ketika malam itu. Jadi di satu hari itu dipastikan rakyatnya enggak ada yang kelaparan. Pertama memastikan itu. Enggak ada rakyatnya yang tidur dalam keadaan lapar. Yang kedua, memastikan enggak ada orang yang tongkrongan. Enggak ada orang yang tongkrongan enggak jelas gitu loh ya. Di pinggir jalan, wah gitu kan. Di pinggir jalan, hehehe gitu kan. Apalagi di pinggir jalan, sweet gitu kan. Ada yang kayak gitu. Nah itu kalau ketemu Umar apa? Dikepret sekalian. Ya, minimal disuruh pulang. Kamu ngapain? Kita baru ngobrol tentang ini gitu kan. Kamu ngapain? Kita baru main sekak misalnya. Pergi sana, pulang, tidur. Kamu lagi ngapain? Saya baru main remi misalnya, main kartu. Pergi sana, pulang, tidur. Pokoknya kalau ada orang yang tongkrongan di malam hari, diusir sama Umar bin Khattab, suruh pulang ke rumah tidur. Karena apa? Menurut Umar bin Khattab melakukan hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik tidur. Ya, tidur itu nanti kalau kita bahas tentang tidur itu luar biasa ya. Tapi kalau saya bicarakan di sini nanti menjadi dalil kawan-kawan tidur gitu ya. Jangan. Tapi intinya begini. Tidur malam itu kalau kita niati dengan beberapa niat itu menjadi kebaikan. Misalnya kita tidur malam dengan niat misalnya tarkul ma'asi, menjauhi maksiat. Itu menjadi sebuah kebaikan yang dicatat oleh Allah. Menjauhi kemaksiatan itu termasuk dicatat oleh Allah dengan sebuah kebaikan. Kemudian kita tidur lebih awal supaya apa? Supaya besok subuh lebih segar. Besok ternyata mau puasa Senin Kemis atau ada yang puasa Daud dan sebagainya. Itu nanti dicatat oleh Allah dengan sebuah kebaikan, bahkan 2 kebaikan atau 10 kebaikan dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau Umar bin Khattab lihat orang yang tongkrongan di pinggir jalan kemudian enggak ngapa-ngapain, cuman main-main saja, diusir sama Umar bin Khattab. Jadi tadi Umar bin Khattab ngapain kalau malam hari? Pertama, memastikan rakyatnya enggak ada yang kelaparan. Kedua, ngapain? Ngusir orang-orang yang buang-buang waktu, ngusir orang-orang yang tongkrongan cuman main-main saja, ya, main kartu, main catur,
dan lain sebagainya, itu diusir. Nah, suatu kali begini. Jadi kebiasaan Umar bin Khattab kan seperti itu, tiap hari seperti itu. Tapi suatu kali Umar bin Khattab tuh pernah sakit 3 hari. Qadarullah Umar bin Khattab sakit selama 3 hari. 3 hari Umar sakit. Setelah 3 hari Umar sakit, Umar bin Khattab melakukan kebiasaannya, yaitu tadi muter-muter kampung, muter-muter kota, memastikan nggak ada yang tongkrongan di malam hari, nggak ada yang kelaparan di malam itu. Nah, suatu kali jalan, kemudian menemui satu rumah yang mana apa? Di rumah itu ada seorang ibu-ibu sama beberapa anaknya. Anaknya ngapain kira-kira? Nangis. Anaknya nangis, ibunya masak, gitu kan? Ibunya masak, ditunggu di bejana, yang bejana itu diisi air dan diisi batu. Diaduk aja gitu kan? Buat menyenangkan hati, bukan menyenangkan hati, apa namanya? Melegakan hati. Oh, ibuku baru masak buat aku gitu kan? Bukan buat nipu ya, tapi emang nggak punya apa-apa. Apalagi yang bisa dia masak? Cuman ini gitu yang bisa dia masak. Diaduk aja. Ya nak, sebentar lagi matang. Ya nak, sebentar lagi matang. Berharap apa? Berharap anaknya capek kemudian tidur gitu kan. Tapi enggak tidur. Tapi sambil itu, sambil ngaduk-ngaduk, dia bergumam. Wah, kalau negeri ada pemimpin yang enggak tahu diri, kalau negeri ada pemimpin yang enggak tahu rakyatnya kelaparan, pasti negara itu akan hancur. Seperti negeri ini, masa pemimpinnya enggak tahu kalau rakyatnya ada yang kelaparan, katanya. Ya. Nah, ketika itu apa? Umar bin Khattab ternyata mendengarkan gumaman ibu itu. Bergumam tahu ya, bergumam. Bergumam tahu kan? Nah, jadi kayak di sinetron itulah, ya, ngomong tapi bukan ngomong yang keras, tapi gitulah. Nah, itu kemudian Umar bin Khattab mendengar gumaman ibu itu. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab langsung lari ke Baitul Mal. Ke Baitul Mal, ngambil sekarung gandum, sekarung makanan, dibawanya ke rumah ibu itu. Dibawa sendiri, gak nyuruh-nyuruh orang ya, gak nyuruh-nyuruh pengawal dan lain sebagainya. Dia bawa sendiri, dibawakan ke rumah ibu itu sendiri. Kemudian minta izin masuk, dimasakkannya itu sendiri, kemudian dihidangkannya itu sendiri. Dikasih kepada ibu dan anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, katanya. Semoga engkau dirahmati oleh Allah, semoga engkau diberkahi oleh Allah. Tidak seperti apa? Tidak seperti pemimpin di negeri ini, katanya. Padahal Umar bin Khattab tiap hari muter gitu ya, nyari orang yang kelaparan. Nah, dia bilang gitu. Semoga tidak seperti apa namanya? Pemimpin di negeri ini gitu kan. Lalu apa namanya? Kemudian ketika itu Umar bin Khattab memperkenalkan diri, Ibu, sebenarnya saya Umar bin Khattab, ya, saya Umar bin Khattab, saya yang memimpin di negeri ini. Cuman apa? Tadi sudah saya ceritakan. Cuman apa? 3 hari dia sakit. 3 hari dia sakit. Nah,
Ternyata kita di sini dapat sebuah kesimpulan. Ternyata ibu-ibu ini bukan orang asli situ, kawan-kawan. Ibu-ibu itu memang seorang pendatang dari luar kota Madinah. Ya, ketika itu Umar bin Khattab kan memimpin di Madinah, di city state of Madinah, negara kota Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para khulafa'u Rasyidin, termasuk Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ketika itu, saya 3 hari sakit, Bu. Jadi saya nggak bisa muter-muter. Oh ya, maafkan saya, Pak, maafkan saya. Bukan Bapak yang salah, saya yang salah. Saya datang ke sini tapi tidak memberikan informasi ke pemerintah setempat, sehingga pemerintah setempat juga nggak tahu kalau di sini ada orang miskin seperti saya, gitu kan. Jadi di sini luar biasanya Umar apa? Luar biasanya Umar tidak membiarkan orang kelaparan, tidak membiarkan yang namanya masyarakat kelaparan. Istilahnya kalau sekarang blusuan gitu ya. Jadi cari siapa yang kira-kira lapar, diantarnya sendiri, kemudian dimasakkannya sendiri, dihidangkannya sendiri. Itu salah satu kasus ketika Umar bin Khattab blusuan. Ada kasus lain ternyata, kawan-kawan. Suatu malam juga nih, ketika Umar bin Khattab blusuan, ketika Umar bin Khattab berputar-putar cari permasalahan umat, kira-kira umat punya masalah apa. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab itu mendengar dari sebuah rumah ada percakapan antara ibu dan anaknya. Pernah dengar? Seorang ibu penjual susu. Ada seorang ibu-ibu penjual susu beserta anaknya, baru masak susu. Jadi susu itu emang harus dimasak dulu ya. Artinya harus direbus supaya agak tahan lama gitu. Nah, itu dimasak, direbus dan lain sebagainya. Nah, ketika itu ada diskusi singkat antara ibu dan anaknya. Kira-kira diskusinya apa? Nah, ibunya pengen nambahi air supaya apa? Supaya volume daripada susu itu menjadi lebih banyak, keuntungan lebih banyak. Nah, ketika itu Umar bin Khattab dengerin aja, tidak melerai, kemudian tidak masuk dan lain sebagainya, cuman dengar dari luar. Wahai ibuku, jangan kau lakukan seperti itu, karena ini termasuk penipuan gitu ya. Sama seperti misalnya sapi gitu kan, biasanya sapi kalau kurban kan gitu. Apa yang dilakukan pedagang? Kadang istilahnya digelonggong ya, atau digelonggong biar kelihatan gemuk dan lain sebagainya. Ya sapi, tapi karena digelonggong itu kan seakan-akan menjadi penipuan. Aslinya kurus jadi gemuk kan gitu. Sama ini tadi susu, aslinya dikit jadi banyak, tapi kandungan dari susu itu mayoritas adalah air. Jadi seakan-akan ada penipuan di sana. Nah, karena mendengar hal itu, Umar bin Khattab, waduh, ini ada seorang ibu pengen mencari keuntungan dengan cara mengoplos susu, dioplos dengan air supaya jadi banyak. Tapi anaknya tahu hukumnya, anaknya tahu itu keburukan, diingetin sama anaknya, biarlah ibu, walaupun sedikit yang penting halal.
biarlah ibu sedikit saja, yang penting kita bisa mendapat barokah daripada Allah, daripada banyak tapi kita membohongi konsumen, kan gitu. Nah, setelah dengar hal itu, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab ngapain? Singkatnya Umar bin Khattab apa? Apa? Ya, menjodohkan putra daripada Umar bin Khattab dengan si anaknya pedagang susu itu. Ya, jadi menantunya Umar bin Khattab adalah anak pedagang susu. Jadi nggak ada kesetaraan nggak ada ya. Dalam Islam itu yang penting apa? Yang penting seiman, yang penting solehah, sudah hajar saja, kan gitu. Nggak usah mikir kesetaraan apa namanya sosial, kesetaraan sosial itu berat nanti. Ya, yang penting iman yang sama, mempunyai ketakwaan, sudah. Pada akhirnya apa? Putranya Umar bin Khattab dengan anaknya pedagang susu itu melahirkan yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz bukan sembarangan orang juga ya. Umar bin Abdul Aziz bukan sembarangan orang. Hebatnya Umar bin Abdul Aziz, luar biasanya Umar bin Abdul Aziz itu karena bapaknya adalah anaknya Umar bin Khattab, ibunya adalah wanita yang solehah itu tadi. Jadi seorang wanita yang soleh, seorang pria yang solehah melahirkan anak yang soleh juga. Jadi ya memang peribahasa itu benar begitu ya, bahwa buah itu tidak jauh jatuh daripada pohonnya. Jadi kenapa Umar bin Abdul Aziz luar biasa itu? Ya berasal dari genetik yang luar biasa pula, yaitu Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab, nah ini kisah yang lain, kisah tentang keadilan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tadi menjabat di mana? Kantor pusatnya Umar bin Khattab di mana? Di Madinah. Jadi kantor pusatnya umat Islam, kantor pusatnya Umar bin Khattab ketika itu di Madinah. Tapi kemudian punya gubernur-gubernur di beberapa wilayah yang telah ditaklukkan. Misalnya nanti ada wilayah Habasyah. Nah, itu sudah sudah dipimpin oleh gubernurnya, yakni orang Islam juga. Kemudian di Mesir, kemudian di Syam, di Sudan, itu sudah dikasih utusan-utusannya sendiri, sudah ditaruh yang namanya gubernurnya sendiri. Nah, suatu ketika, ini kisah tentang Amr bin As. Pernah dengar ya? Jadi ketika itu Amr bin As menjabat sebagai gubernur Mesir. Jadi Mesir ketika itu dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu Amr bin As. Nah, suatu ketika Amr bin As begini. Ketika itu Amr bin As pengen membangun sebuah masjid agung, masjid kota, masjid jami, gitu kan. Jadi ketika itu sudah ada istana gubernur, tapi belum punya masjid. Kan gengsi ya. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu pernah kita ceritakan, yang namanya Amr bin As ini dari sejak kecil sudah hidup glamor. Bapaknya ini adalah orang yang
derajat sosialnya tinggi bapaknya, walaupun kemudian ibunya ini adalah seorang budak gitu ya. Jadi ibunya Amr bin As ini adalah seorang budak, tapi bapaknya adalah seorang yang berstatus sosial tinggi. Jadi kadang-kadang orang-orang kalau menghina Amr bin As, ngeledekin Amr bin As, itu ngeledekin ibunya. Kalau kalian kan sering ledek-ledekan nama bapak kan ya. Saya tahu tuh. Ada ledek-ledekan nama bapak gitu kan. Siapa gitu kan. Siapa, saya pernah dengar tuh. Ngeledekin nama bapak. Nah, kalau Amr bin As itu sering diledekin ibunya. Kenapa? Ya itu. Bapaknya mah keren, bapaknya mah status sosialnya tinggi. Cuman ibunya statusnya budak gitu ya. Tapi walaupun begitu tetap memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi bapaknya Amr bin As itu tidak membeda-bedakan anaknya dari ibu asli, anaknya dari ibu budak atau dan lain sebagainya, enggak dibeda-bedakan. Semua mendapatkan pendidikan yang sama, semua mendapatkan fasilitas yang sama. Makanya Amr bin As jadi seseorang yang keren juga gitu ya, keren juga. Nah, ketika itu waktu sudah membuat rancangan pembangunan, sudah ada proyek. Nah, ketika itu masih tersisa yang namanya sebuah gubuk di samping istana, yang mana tempat itu mau dibikin masjid jami tadi, masjid agung. Nah, apa yang dilakukan Amr bin As? Yang dilakukan sebenarnya lobby dulu. Yang dilakukan lobby dulu. Jadi untuk informasi ya, bahwa gubuk itu yang punya adalah seorang Yahudi, bukan hanya seorang Yahudi tua gitu kan, sudah Yahudi tua, tinggal di situ sudah lama. Kemudian ditanya, wahai Tuan, kira-kira kalau saya beli bagaimana gubuk Tuan? Mau dibeli? Enggak mau. Saya ganti 2 kali lipat, katanya. Enggak mau. Saya ganti 3 kali lipat. Enggak mau. Jangankan 3 kali lipat, 10 kali lipat juga enggak saya kasih. Kenapa? Karena rumah ini saya bangun dari jerih payah saya. Dari dulu saya jomblo, dari saya menyisihkan uang-uang kecil saya sehingga jadi sebuah gubuk. Itu karena jerih payah saya. Mau diganti dengan apapun saya enggak mau. Walaupun gubuk saya tentram di situ. Ya sudah. Kalau kamu bersikeras, ya sudah, kita gusur, enggak usah diganti sekalian. Pada akhirnya apa? Amr bin As mengutus kepala proyek suruh gusur rumah itu. Nah, akhirnya sebelum rumah itu digusur atau baru di proses penggusuran gitu ya, seorang Yahudi tua itu tadi pergi pengen laporan ke siapa? Umar bin Khattab. Karena orang Yahudi itu berpikir begini, ini yang mau gusur kan gubernur. Nah, gubernur pasti ada yang lebih tinggi daripada gubernur. Apa? Amirul Mukminin, seorang presiden,
seorang pemimpin umat Islam, yaitu Umar bin Khattab. Yang namanya langit pasti ada langit di atas langit gitu kan. Oh ya sudah, laporan kepada Amirul Mukminin. Singkat cerita, datang ke Madinah. Kemudian setelah memasuki gerbang kota Madinah, dia dapati seseorang yang tidur-tiduran di bawah pohon kurma. Ada seorang bapak-bapak tiduran di bawah pohon kurma. Seorang Yahudi tadi bertanya, "Pak, mohon maaf Pak, mau tanya." "Ya, bagaimana?" Yang mimpin di sini siapa ya Pak?" "Umar bin Khattab." "Umar bin Khattab istananya di mana ya Pak?" "Istananya di atas pasir," gitu kan. "Terus punya pengawal pribadi enggak Pak?" "Pengawal pribadinya ada. Pengawal pribadinya adalah anak-anak yatim, janda-janda, orang-orang lemah," kata Umar. Waduh, itu orang Yahudi tambah bingung. Ya, tambah bingung. Kenapa? Karena dia dia berpikirnya Amr bin As, seorang gubernur saja itu pengawalnya luar biasa gitu kan. Pengawal pas pampresnya luar biasa. Jubahnya keren-keren, pakaiannya keren-keren, tunggangannya keren-keren. Ini ditanya istananya di mana, katanya di atas pasir. Ditanya tentang pengawal pribadinya, pasukannya, katanya janda, katanya anak-anak yatim, katanya orang-orang lemah. Kemudian ditanya lagi, waduh, kalau gitu jubahnya Umar bin Khattab bagaimana Pak? Kalau jubahnya rasa malu dan ketakwaan kepada Allah. Waduh, tambah bingung lagi orang Yahudi. Ya sudah Pak, yang penting bisa tunjukkan saya di mana Umar bin Khattab Pak. Umar bin Khattab, di depan ente Umar bin Khattab. Ya, ternyata Umar bin Khattab adalah orang yang barusan diajak ngobrol. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Lalu siapa dirimu?" "Aku adalah seorang Yahudi Pak. Aku tinggalnya di Madinah Pak." "Lalu ada urusan apa kamu pengen ketemu saya?" "Jadi begini Pak, saya tinggal di Madinah, di dekat rumahnya gubernur." "Ya, bagaimana?" "Jadi saya punya gubuk Pak. Nah, sama gubernur main gusur-gusur aja Pak. Katanya mau bikin proyek gitu." "Oh gitu. Ya sudah, kamu cari di sono ada tong sampah, ambilin satu tulang unta." "Pak, di sini saya minta keadilan Pak, bukan mau cari tulang. Kalau cari tulang di Madinah juga banyak Pak," gitu kan. Mau cari tulang di Madinah juga banyak. Udah jangan banyak ngomong, ambil aja udah. Ambil tulang unta, bawa sini. Diambilnya tulang unta, kemudian di garis lurus tulang unta dari atas ke bawah. Kemudian dia bilang, Umar bin Khattab, Tuan, kasih tulang ini kepada Amr bin As. Udah, gak usah banyak omong, gak usah banyak tanya, kasih tulang ini ke Amr bin As.
Singkat cerita, dibawanya tulang itu, kemudian bertemu Amru bin As, dikasihnya tulang itu. Tuan, ini saya dari Madinah, saya sudah ketemu Umar bin Khattab. Ini antum dapat pesan dari Umar bin Khattab. Pesan apa? Udah, ini diambilnya tulang itu, kemudian dia dapati garis lurus. Setelah melihat garis lurus yang ada di tulang itu, keringatnya yang namanya Amr bin As langsung bercucuran tuh. Kayak kalian baru ngapain gitu ya. Kalian baru ngapain? Olahraga. Atau kalian baru dibentak-bentak kakak mudabir kali ya. Baru didakwah gitu ya. Keluar gini, keluar keringat dingin gitu. Cuman lihat garis doang keringat dingin. Terus ditanya sama Yahudi itu tadi, Pak, kenapa Pak? Jadi begini, Umar bin Khattab di sini berpesan bahwa mumpung kamu hidup, sebelum kamu jadi tulang, bersikaplah lurus, gitu ya. Selagi kamu hidup, bersikaplah lurus. Kalau kamu gak bisa bersikap lurus, maka apa? Akan aku luruskan dengan pedangku. Seakan-akan hal yang tersirat di dalam tulang dan garis ini seperti itu. Maka kalau begitu, silahkan ketua proyek, silahkan pimpinan proyek bangun lagi rumah Yahudi itu. Tapi setelah itu apa? Yahudi bilang begini, Pak, berarti Islam itu adil ya Pak ya? Iya, Islam itu adil banget. Jadi kita nggak beda-bedakan, ini Yahudi, ini Nasrani, ini Konghucu, ini Majusi dan lain sebagainya. Kita nggak beda-bedakan selagi berbicara mengenai muamalah. Kalau ibadah beda cerita, gitu kan? Jadi Islam itu adil banget. Oh gitu ya Pak. Ya sudah Pak, gubuk saya sama tanahnya buat Bapak saja Pak. Nggak apa-apa Pak dibangun. Loh kenapa? Ini saya mau bangun lagi. Nggak usah Pak, tanahnya sama gubuk-gubuknya udah sama buat Bapak aja. Lah kenapa? Saya ikhlas Pak, saya mau masuk Islam juga Pak, karena Islam adil katanya. Ya, jadi setelah kejadian itu ternyata Yahudi ini memilih masuk Islam karena keadilan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ketika itu kenapa bisa seadil itu Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab ketika itu pernah mendengar sabda Rasul yang berbunyi sab'atun. Bagaimana sab'atun? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan yang mana akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang mana enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Nah, karena dalil tersebut, yang namanya Umar bin Khattab itu senantiasa bersikap adil, senantiasa menjalankan apa yang Rasulullah perintahkan, supaya pengen mendapatkan naungan daripada Allah ketika hari kiamat. Sebenarnya kisah tentang Umar bin Khattab ini sangat banyak sekali ya, termasuk kemarin kita bahas di surat apa itu, At-Tahrim, At-Tolak. At-Tahrim atau At-Tolak itu juga salah satu perkataan Umar bin Khattab. Nanti tentang
perjanjian Hudaibiyah itu nanti juga ada pembahasan Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Pokoknya ini adalah tokoh yang luar biasa yang saya harapkan nanti kawan-kawan juga cari tahu lagi kisah-kisah Umar bin Khattab, buka lagi kitab-kitab tarikhnya, buka lagi kitab-kitab kawan-kawan punya kitab Hayatus Sahabah enggak sih? Punya. Nah, nanti buka kitabnya Hayatus Sahabah yang membicarakan tentang para sahabat dan lain sebagainya supaya kita mendapatkan suri tauladan dari para orang-orang yang dijamin oleh Rasul masuk surga. Semoga juga kawan-kawan yang hadir di sini dimudahkan jalannya menuju surga, dimudahkan bukan hanya surga ya, tapi fid dunya wal akhirah. Semoga di dunia diberikan kehidupan yang mulia, di akhirat mendapatkan kemuliaan yang berlanjut. Itu yang bisa kami sampaikan kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salahnya, ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati. Semoga di pertemuan yang akan datang kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup materi pada kesempatan sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.